Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah kalkulus lanjut. Kali ini kita akan belajar mengenai vektor ruang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, apa sih vektor ruang dan apa saja yang akan dipelajari pada bagian ini, pada bagian vektor ruang? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk bab yang lain, maka kita perlu tahu apa itu definisi vektor ruang. Nah, vektor ruang itu adalah himpunan yang berisi vektor-vektor yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan real yang disebut skalar. Jadi bilangan-bilangan real yang dikalikan ini disebut skalar. Misal, ada suatu himpunan V yang mana anggotanya adalah V1, V2, dan V3 memiliki sifat pertama tertutup terhadap operasi penjumlahan V1, V2 merupakan anggota himpunan V, maka penjumlahan V1 dengan V2 merupakan anggota himpunan dari V. Jadi, hasil dari penjumlahan V1 dan V2 ini juga merupakan anggota himpunan bilangan V. Seperti itu. Kedua, tertutup terhadap operasi perkalian K, anggota bilangan real. Nah, K ini adalah skalar ya. Nah, V ini anggota bilangan himpunan V. Maka K kali V, hasil dari K kali V merupakan anggota himpunan V. Seperti itu. Kedua syarat tersebut di atas harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai ruang vektor, yang mana masing-masing menghasilkan anggota lain dalam himpunan itu. Yang mana masing-masing menghasilkan anggota lain yang masuk masih anggota himpunan V, misalnya seperti itu. Jadi, misalkan penjumlahan hasil dari penjumlahan V1 ditambah dengan V2, hasilnya itu merupakan anggota himpunan V. Seperti itu. Kemudian definisi yang selanjutnya adalah ruang vektor real V adalah himpunan V dengan unsur-unsur X, Y, dan juga Z untuk dimensi 3 atau R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan sedemikian sehingga untuk setiap pasangan unsur X, Y, maupun Z merupakan anggota himpunan V. Sehingga jumlah X plus Y adalah anggota himpunan V. Dan untuk setiap X juga merupakan anggota himpunan V dan bilangan real K merupakan anggota himpunan bilangan K yang merupakan bilangan real, kemudian hasil kali K kali X merupakan himpunan bilangan V, anggota himpunan bilangan V. Dan memenuhi kriteria sebagai berikut, misalkan X plus Y sama dengan Y plus X untuk semua X, Y anggota bilangan himpunan V. Sifat ini merupakan sifat komutatif. Kedua, sifat asosiatif adalah X plus dalam kurung Y plus Z tutup kurung sama dengan X plus Z dalam kurung tutup kurung plus Z untuk semua X, Y, Z anggota himpunan V. Kemudian ketiga adalah terdapat unsur 0 anggota himpunan V, sedemikian sehingga 0 plus X sama dengan X untuk semua X anggota himpunan V, sifat unsur 0 anggota himpunan V. Keempat adalah diberikan X anggota himpunan V, terdapat suatu unsur Y anggota himpunan V sedemikian sehingga X plus Y sama dengan 0. Y merupakan inverse dari X terhadap operasi tambah. Kemudian definisi vektor ruang, masih masuk definisi vektor ruang yang merupakan kriteria-kriteria yang lanjutan dari sebelumnya. Yang kelima ini adalah masih juga sifat asosiatif ya. K dalam kurung MX tutup kurung dan sama dengan KM dalam kurung tutup kurung dikali X untuk semua X anggota himpunan V dan semua K
dan M ini anggota himpunan bilangan K. Kemudian keenam adalah 1X sama dengan X untuk semua X anggota himpunan V. Ketujuh adalah K plus M X sama dengan KX ditambah MX untuk semua X anggota himpunan V, dan semua K dan M anggota himpunan K merupakan sifat distributif untuk nomor 7 ini. Kemudian nomor 8 juga sifat distributif yang mana K kali dalam kurung X plus Y tutup kurung sama dengan KX plus KY untuk semua XY anggota himpunan V dan semua K anggota himpunan K. Unsur-unsur V disebut vektor dan bilangan-bilangan real disebut juga skalar. P dan K merupakan himpunan semua bilangan real R atau himpunan semua bilangan kompleks J. Nah, sifat-sifat aljabar vektor uang yang pertama adalah hukum konstelasi. Jadi untuk mengetahui bagaimana nanti penjumlahan penggunaan aljabar, maka kita harus memahami dulu sifat-sifat aljabar vektor uang. Nah, yang pertama ini hukum konstelasi, yaitu X plus Y sama dengan Y plus Z, yang mana Y sama dengan Z untuk semua X, Y, Z anggota himpunan V. Kemudian vektor 0 V 0 anggota himpunan V adalah tunggal. Kemudian setiap V anggota himpunan V sama dengan min V anggota himpunan V adalah tunggal. 0x 0 kali x sama dengan 0, min 1 kali x sama dengan min x, dan nx sama dengan sama dengan x plus x n ke suku sampai suku ke n. Kemudian AX sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau X sama dengan 0 untuk setiap X anggota himpunan V dan A anggota himpunan K. Nah, untuk materi selanjutnya adalah koordinat kartesius dalam ruang berdimensi 3. Sama halnya dengan berdimensi 2, jadi untuk sifat aljabarnya hampir sama, hanya saja ini untuk berdimensi 3 yang mana memiliki 3 koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Ya, untuk arahnya itu seperti apa, kita bisa mengepakkan tangan dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Kalau ini tangan kanan, maka arah jempol kita yang ke atas itu merupakan Z, dan jari-jari kita itu mengarah pada X dan lengan kita itu mengarah pada Y. Sedangkan untuk tangan kiri, ketika kita membentuk OK seperti itu, maka yang ke atas, jempol ke atas ini adalah Z, dan arah jari-jari kita yang lain itu ke arah Y, dan lengan kita itu mengarah ke X seperti itu. Nah, misalkan ini ada jarak 2 buah titik pada ruang berdimensi 3. Nah, simbolnya itu R3. Ini misalkan ada titiknya P1 dan P2. Nah, P1 ini X1, Y1, dan Z1 karena berdimensi 3. Dan P2 ini juga berdimensi 3. Dan sehingga titiknya ada X2, Y2, dan Z2. Dengan catatan bahwa X1 tidak sama dengan X2, dan Y1 tidak sama dengan Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. Maka jarak dari P ke P2 dapat disamakan dengan persamaan berikut. Jadi jarak P1 ke P2 sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat ditambah Z1 dan ditambah Z1 dikurangi Z2 kuadrat. Nah, hasilnya itu merupakan jarak dari P1 ke P2. Jadi X1 dikurangkan dengan X2, kemudian dikuadratkan, kemudian
Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan, Z1 dan Y2 dikuadrat. Z1 dikurangi Z2 kemudian dikuadratkan. Kemudian hasil dari pengurangan dan penguadran ini antara Y1 dan Y2 dijumlahkan. Kemudian baru diakarkan sehingga didapatkan jarak antara P1 dan P2. Kemudian vektor dalam ruang berdimensi 3 atau kita sebutnya R3. Maka vektor pada basis R3 ini, misalkan I ini 1, 0, 0, J ini 0, 1, 0, K ini 0, 0, 1, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk P, misalkan P sama dengan XYZ, maka sama dengan 1I plus 1C plus 1K, dan panjang P dapat dinyatakan dengan panjang P sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dan Z kuadrat. Kaidah dan hukum aljabar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor R3 atau dimensi 3 hampir sama dengan vektor R2. Hanya saja ini titik koordinatnya ada 3. Kalau untuk R2 ini untuk lambang ruang berdimensi 2. Jadi lambangnya itu R2. Nah, vektor ruang hasil kali silang. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai vektor ruang hasil kali silang. Sebenarnya banyak vektor ruang untuk saya jenis-jenisnya dot, titik, dot seperti itu. Nah, di sini kita belajar vektor ruang hasil kali silang atau cross product. Misalkan ini jika ada U sama dengan U1, U2, dan U3 dan V, anggotanya V1, V2, dan V3, maka hasil kali silang U dan V adalah sebagai berikut. Jadi U kali V itu misalkan kita susun matriknya ya, IJK, kemudian komponen vektor kiri U masuk ke baris kedua dan komponen vektor kanan V masuk ke baris ketiga. Nah, misalkan ini kita susun U1, U2, U3, kemudian baris kedua V1, V2, dan V3. Jadi baris pertama itu U1, U2, U3, dan baris kedua itu V1, V2, V3. Di atas ini IJK ini ada simbol simbol XYZ-nya, dilambangkan dengan I, J, dan K. Kemudian ini kan komponen vektor kiri U masuk ke baris kedua dan komponen vektor kanan baris kedua. Jadi komponen vektor kiri U masuk ke baris kedua dan komponen vektor kanan V masuk ke baris ketiga seperti itu. Jadi ini U2V2 dengan U3 kali V3 I dikurangi U1V1 U3V3 J plus U1V1 U2V2K. Nah, komponen ini tidak boleh tertukar karena U kali V sama dengan min dalam kurung V kali U. Kemudian vektor ruang hasil kali silang untuk beberapa teorema. Ada teorema A, jika U dan V adalah vektor-vektor di R3 atau ruang dimensi 3 dan dengan sudut theta di antara U dan V, maka U dot U kali V sama dengan 0 sama dengan V dot U kali V, yaitu jika U kali V merupakan tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Terhadap U dan V. Kemudian yang D itu UV dan UV dan U kali V membentuk sistem tangan kanan lipat 3. Kemudian C, mutlak U kali V sama dengan mutlak U dot mutlak V sin theta. Kemudian untuk teorema B, dua vektor U dan V
pada dimensi 3 ya R3 adalah sejajar jika dan hanya jika U kali V sama dengan 0. Sedangkan teorema C, jika U, V, dan K adalah vektor-vektor di R3 dan K adalah skalar, maka akan berlaku sebagai berikut. 1U kali V sama dengan min V kali U, 2U kali dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U kali V plus U dalam kurung plus U kali W. Kemudian ketiga K dalam kurung K kali dalam kurung U kali V sama dengan KU dalam kurung KU kali V dan sama dengan U kali dalam kurung KV. Nah, keempat adalah U kali 0 sama dengan 0 kali U sama dengan 0. Dan U kali U sama dengan 0. Untuk kelima adalah U dalam kurung U kali V dot W sama dengan U dot dalam kurung V kali W. Nah, keenam ini adalah U kali dalam kurung V kali W sama dengan dalam kurung U dot W dot V dikurangi dalam kurung U dot V dot W seperti itu. Nah, materi kita kali ini diambil dari Anonim Ruang Vektor Bogor IPB dari tahun 2010, Ruang Vektor Bandung Prodi Ilmu Komputer, Mustiawan C 2012, Koordinator Kartesius dan hasil kali silang Bandung UPI, Rismawan 2017, Algebra Linear Vektor dan Matrik Gorontalo UNG. Nah, terima kasih untuk penulis karena telah memberikan inspirasi dalam materi kita kali ini. Terima kasih untuk adik-adik, selamat belajar, selamat menyimak, dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya Afi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.